Baiklah, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan tentang menentukan nilai optimum. Apa itu nilai optimum? Yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi tujuan, di mana di dalam masalah program linear itu, nanti kalian harus bisa menentukan kemana nilai yang akan diperolehnya, yaitu menentukan apakah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya atau mencari pengeluaran yang sekecil-kecilnya atau minimum. Nah, ini akan mulai di syuting dan akan bisa nanti ditayangkan ke kelas berikutnya, ke kelas yang lain. Siap? Ikuti pelajaran ya. Nah, baiklah. Ya, Pak. Ini tentang tayangan bisa dilihat di sini. Ada merancang model matematika, di mana langkah-langkah merancang model matematika itu nanti begini ya, untuk 1147, apabila ada yang mau nanya, sementara dipending dulu karena Bapak akan menyuting dari tayangan ini untuk di-sharekan nanti dilihat di kelas lain. Oke? Jadi 1 jam pelajaran ini tolong perhatikan untuk mengikuti penjelasan dari Bapak sekarang. Nah, ini merancang model matematika ya. Kemarin kan merancang model matematika itu kalian merancang matematika itu di sini dijelaskan bagaimana caranya, yaitu pertama harus menafsirkan dulu dari suatu cerita itu menjadi bahasa matematika. Jadi bentuk pertidasaman linier. Kemudian nanti kalau setelah ada ditentukan ada variabel-variabelnya, bisa variabel huruf A sampai Z itu ya. Kemudian nanti langkah berikutnya adalah merumuskan hubungan. Jadi merumuskan hubungan dengan keterangan yang ada dalam soal. Misalnya merumuskan itu mencari permasalahan apakah mencari maksimum atau mencari minimum, begitu ya. Nah, berikutnya bagaimana membuat model matematika di sini? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini contohnya misalkan bacakan kalian di sini sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan kelas VIP boleh membawa bagasi 5 kg. Sedangkan pesawat itu hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba Rp100.000 dan kelas VIP memberikan laba Rp200.000. Nah, ditanyakannya berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat ini? Nah, jadi di sini ditanyakannya adalah berapa laba, berapa keuntungan, kan? Keuntungan maksimumnya dari pesawat ini. Dari keuntungan dari penumpang yang ikut di dalam pesawat ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu? Dibuat dulu ke dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti ini. Ditafsirkan dulu, misalnya di sini ada banyak kelas ekonomi, kemudian ada banyak kelas VIP, kemudian ada batasannya, mencari maksimum. Kemudian di sini ada tempat duduk misalkan dengan variabel X, kemudian batasnya tidak boleh lebih dari 300 kursi, 300 orang. Kemudian bagasi yang dibawa oleh penumpang ekonomi 3 kg dan kelas VIP ada 5 kg. Dan pesawat itu tidak boleh membawa bagasi lebih dari 1.200 kg. Sebab kalau lebih dari 1.200 mungkin akan jadi jatuh pesawatnya, kelebihan muatan. Nah, sehingga dari tabel tadi dapat dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan linear seperti ini. X tambah Y kurang dari sama dengan 300, kemudian persamaan keduanya dari muatan bagasi itu, jadi pertidaksamaannya diperoleh 3X plus 5Y kurang dari 1.200. Nah, ada dua persamaan ini, ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, kemudian karena nanti harga tiket itu kan tidak mungkin harganya negatif ya, jadi harus positif, maka diberi tambahan untuk pertidaksamaannya adalah X lebih besar 0, kemudian juga Y-nya harus lebih besar dari 0, begitu. Nah, berikutnya di sini dapat dilihat bagaimanakah untuk sistem menyelesaikan gambar grafiknya. Nah, jadi gambar grafiknya ditentukan, pertama tadi ada X tambah Y kurang dari 300.
Jadi tentukan dulu caranya bisa buat tabel titik bantu. Cara membuat tabel titik bantu bisa diambil X-nya 0 dulu. Kalau X-nya dinolkan kan dapat nanti Y-nya 300 di sini. Kalau Y-nya dinolkan maka dapat X-nya 300. Nah, dua titik ini nanti tarik oleh Anda garis. Karena dilihat dari pertidaksamaannya pakai sama dengan, berarti kan garisnya garis tebal atau garis penuh ya. Nah, karena nanti di sini ada pertidaksamaannya kurang dari, berarti nanti dengan uji titik 0,0 maka daerah ini daerah yang memenuhi. Daerah yang di atas adalah daerah yang tidak memenuhi, sehingga daerah yang tidak memenuhi kita arsir. Seperti ini. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua, dari 3X plus 5Y kurang dari 1.200. Jadi digambarkan ke dalam grafik Kartesiusnya seperti tadi, ambil dulu memotong sumbu X. Kalau motong sumbu X, sumbu Y, ya, kalau memotong sumbu X diambil X-nya, Y-nya 0. Kalau motong sumbu Y diambil X-nya 0. Kalau motong sumbu X, Y-nya diambil 0. Jadi dapat titik potong dengan sumbu X, sumbu Y-nya di titik. Kalau 3X ini ditutup berarti 1.200 bagi 5 kan dapat 240. Sumbu Y-nya 240. Kalau ditutup sumbu Y-nya ditutup, di 0 kan, berarti 3X dibagi 1.200. 1.200 bagi 3 kan dapat 400. Jadi pada sumbunya 400. Ini garis penuhnya. Kemudian selanjutnya di gambar DP-nya berarti ada di sini. Ini yang tidak memenuhi di atas, daerah penyelesaiannya ada di bawah. Nah, selanjutnya dibuat disatukan di dalam grafik dua persamaan itu, dibuat dalam bentuk satu grafik Kartesius. Di sini akan diperoleh gambarnya seperti ini. Nah, jadi daerah penyelesaiannya nanti ada di sini. DHP-nya ada di sini. Ya, daerah penyelesaiannya di sini. Jadi irisan dari dua pertidaksamaan itu ada di sini. Kemudian tadi kan ada X lebih besar 0, Y lebih besar 0. Kalau digambarkan berarti daerah penyelesaiannya seperti dilihat di sini. Nah, ini daerah penyelesaian akhirnya di sini DP-nya. Jadi ada dua kemungkinan, ada daerah yang DP itu yang bersih, ada daerah penyelesaian itu adalah yang diarsir seperti ini. Jadi boleh kalian pilih aja dari dua bentuk itu. Selanjutnya, setelah ditentukan DP ini, sekarang kita akan menentukan nilai optimum. Nilai maksimum tadi ya, masalahnya kan mencari laba maksimum, jadi keuntungan yang sebesar-besarnya. Setelah ditentukan daerah penyelesaiannya dapat diperoleh di sini, maka untuk menentukan di mana berapakah keuntungan maksimumnya, nah bisa Anda lihat menggunakan salah satu cara, diantaranya pertama, bisa menggunakan metode uji titik pojok. Titik pojok ini dibuat tabel seperti ini, di mana pada tabel itu titik-titik pada DHP itu di sini ditentukan. Misalkan diberi nama titik A di titik 0,240 di sini. Ya. Kemudian masukkan ke tujuan objektifnya. Tujuan objektif tadi diperoleh dari harga karcis tadi, di mana untuk yang kelas ekonomi mendapatkan keuntungan Rp100.000. Untuk yang kelas VIP mendapatkan Rp200.000 keuntungannya. Maka dituliskan di sini tadi X tambah 2Y ini per ratusan ribu rupiah. Jadi X tambah 2Y itu adalah fungsi tujuan dari harga tiket. Jelas ya? Kemudian titik A 240, maka dimasukkan ke sini, X-nya diganti oleh 0, tambah 2 kali 240, dijumlahkan jadi 480. Kemudian titik D 300,0, maka X-nya diganti 300, Y-nya diganti oleh 0, 2 kali 0 berarti 0 tambah 300 berarti 300. Dan titik E di sini dapat titik 150,150. Maka caranya untuk mendapatkan titik E dengan menggunakan salah satu cara untuk mencari SPADP ya, sistem persamaan linear dua variabel, boleh dengan cara eliminasi atau substitusi atau metode campuran. Jadi di sini dengan cara eliminasi, misalnya dihilangkan salah satu variabel, diperolehlah hasil akhirnya untuk titik ini perpotongannya adalah 150,150. Nah, jadi titik D di sini, titik E di sini adalah titik potong dari dua grafik tadi. Dimasukkan X-nya diganti 150, Y-nya diganti dengan 150, 2 kali 150, jadi jumlahnya
150 ditambah 300. Jadi hasilnya adalah 450. Nah, sekarang bagaimana laba keuntungan maksimumnya tadi, nilai optimumnya. Jadi dari hasil titik-titik yang terletak pada DHP ini dimasukkan pada tujuan objektif, tinggal kalian pilih saja mana yang terbesar dari sini. Berarti hasilnya yang terbesar adalah di titik A 0,240 sama dengan hasilnya 480. Maka keuntungan dari laba yang diperoleh pesawat tadi adalah keuntungannya sebesar Rp480.000. Begitu untuk contohnya mencari keuntungan titik, mencari nilai optimum dari suatu masalah program linear. Mudah-mudahan kalian bisa jelas dari pemaparan yang Bapak jelaskan barusan. Sekian dulu untuk penjelasannya. Sekarang mungkin untuk interaktif bertanya, yang nanya nanti dicatat untuk menambah nilai poin. Apa-apa sudah cukup saja ya. Untuk sementara Zoom-nya Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kalian kalau misalnya ada pertanyaan bisa kirim ke lewat WA atau ke email Bapak. Nanti akan lebih luas dibahasnya lebih luas lagi ya. Karena kalau di Zoom itu terbatas dengan juga waktu untuk penjelasan. Sekian dulu ya. Terima kasih yang sudah bisa ikut berpartisipasi masuk ke Zoom pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau keluar jangan lupa karena masih banyak pandeminya masih belum selesai. Pertama jaga kesehatan itu kalau misalnya kalian keluar pakai masker, kemudian sering cuci tangan ya, kemudian pakai sabun dan jaga dari kerumunan orang banyak begitu ya, supaya tetap kalian bisa terjaga kesehatannya. Salam ke orang tua, jaga di keluarga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kalau misalnya begini, mengingatkan saja kalau Anda ada kerja kelompok, jangan berkumpul di tempat seseorang, dan itu akan nanti menimbulkan OTG atau orang yang bisa tanpa gejala itu bisa menularkan ya. Sekian dulu untuk pertemuan Zoom hari ini. Kita bacakan hamdalah bersama-sama. Nanti Anda mengerjakan tugas yang sudah di-share-kan oleh Bapak ke WA, oke? Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat MU Jaya, MU Jaya. sore.